tapi hari ini acara kita itu spesial banget karena kita kedatangan narasumber yang sudah tak booking dari kapan itu, gitu ya. Kita ada new achiever 15% ya, Sis Carla. Nah, Sis Carla ini hebat banget teman-teman. Dalam waktu 7 bulan udah bisa mencapai peringkat 15% di tengah kesibukannya yang luar biasa ya. Harus ngurusin banyak hal banget termasuk kerjaannya. Oke, sekarang saya yakin teman-teman ini udah nggak sabar banget untuk menunggu gimana sih caranya Sis Carla ini bisa di tengah kesibukannya itu tetap jalanin MW, no excuse gitu ya, tetap maju terus dan semangat terus. Kalau teman-teman lihat Sis Carla itu seger banget ya, karena semangatnya teman-teman. Kalau nggak semangat tuh pasti ngelemprek ya. Belgedes itu berarti nggak semangat. Teman, coba nanti kita dengerin benar-benar dari Sis Carla ya, supaya kita semua tidak belgedes, oke? Tidak berlama-lama lagi, saya panggil Sis Carla. Nah, oke. Halo semuanya. Yang operator mau dibagi dua gimana nih, Bu Ani? Gimana, Vi? Ya, wis gini aja, enggak apa-apa, Sis Carla aja ya. Saya cukup suara aja. Oke. Selamat malam, Sis Carla. Selamat malam, Sis Carla. Ya, malam. Oke, sip. Sudah lancar ya internetnya ya. Oke, Sis. Gini, sebelum kita mulai, teman-teman di sini mungkin ada yang pengen dengar ulang si background-nya Sis Carla itu apa sih sebetulnya? Kira-kira apa sih background-nya, Sis? Jangan bilang background kamar ya, Sis ya. Background saya guru gambar yang sudah memiliki guru asisten 7 orang. Jadi saya lumayan udah bisa lepas, muridnya udah ratusan, online offline seluruh Indonesia, ada yang di luar negeri juga, bahasa Inggris. Saya 27 tahun, saya menjalankan bisnis MW ini baru 7 bulan. Wow, 7 bulan ya, Sis ya. Nah, ya. Kalau nggak salah bulan lalu ini Sis Carla mencapai 15% ya, Sis ya. Betul ya, waduh keren banget, Sis. Nah, saya ini kepengen tahu, Sis, kepo ya, ini juga ya. Sis Carla ini sudah punya kursusan, kayak tadi Sis Carla bilang, murid-muridnya kan banyak, tersebar di seluruh berbagai daerah, ada yang dari luar negeri, gitu. Terus sibuk juga manage kursusan, belum manage rumahnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kira-kira, Sis, kenapa sih kok tertarik sama MW? Kenapa tertarik jalanin MW? Ini loh yang bikin saya kepo ini, sama teman-teman juga. Karena saya mempunyai 2 dreams yang tidak bisa diwujudkan di pekerjaan lain. Kalau di posisi saya, karena satu, orang tua saya tidak memodali saya, bukan yang, oh kamu mau buka franchise apa, mau passive income, buka franchise berapa miliar dikasih. Saya bukan orang yang seperti itu. Jadi saya mempunyai, saya sebut 2 dreams, ini bukan cuma 2 sebenarnya. Tapi saya tadi itu udah mikir, 2 dreams apa? Kalau mau diomong dreams-nya apa? Banyak banget. Saya sudah ngelis dream saya itu sejak saya SMA. Jadi banyak banget, saya suka nulis di kertas kecil-kecil, terus ditaruh di tembok, dan tiap tahun atau tiap 6 bulan sekali itu saya ganti. Jadi itu otomatis meskipun sudah saya buang, saya masih ingat. Jadi dream saya banyak banget. Saya rangkum dari 2 kalimat. Saya senang melihat teman-teman dan orang-orang yang saya kenal dan saya temui itu sukses semua. Sukses dalam artian apa? Lebih misal udah nggak ketemu lama, itu tambah cantik, tambah ganteng, tambah kaya, tambah makmur, tambah segar, tambah bugar, tambah fit badannya, itu seneng gitu loh. Jadi kayak diajak ngobrol itu kalau orang yang seperti itu kan enak ya. Jadi saya juga dapat dampaknya juga, oh enak kumpul dengan orang-orang positif. Nah, di situ. Dan nomor 2 adalah saya, nah ini yang saya tadi mikir apa, ternyata saya ingin pensiun, mikir tagihan,
dikejar-kejar tagihan. Sebenarnya tagihannya ini tagihan yang saya buat sendiri. Jadi kayak itu saya tuh suka cari perkara ya. Jadi kalau udah nggak ada tagihan tuh kayak ya apa ya, cicilan apa ya biar ngejar-ngejar saya gitu loh. Nah itu saya setelah beli sesuatu itu saya mangkel kok tiap bulan dikejar-kejar. Nah saya mau pensiun dikejar-kejar ini umur 35. Dulu saya selalu ditanyain sama teman-teman saya, kamu mau impianmu apa? Pensiun di umur 35. Terus mereka ngomong, ya nggak mungkin umur 35 itu masih produktif kerja. Terus tambah umur saya juga mikir, ya juga ya 35 itu saya bukan nggak mau kerja, tapi nggak mau mikir uang teman-teman gitu loh ya. Kan kalau mau beli sesuatu tuh tinggal langsung beli, gitu. Itu kan enak. Itu umur 35 target saya. Nah, dan dua mimpi ini tidak bisa diwujudkan dengan pekerjaan utama saya, yaitu bisnis buka tempat kursus gambar ini. Dan franchise pun nggak bisa yang seperti tadi ngomongin tuh. Katanya harus kan ya, kita kalau punya usaha sesuatu harus berusaha mati-matian sampai kita bisa yang memenuhi mimpi tadi itu. Saya sudah berusaha. Tahun udah berusaha jungkir balik sampai kayang, tetap nggak bisa. Jadi satu, ini passive income, ini jasa, ini aktif income maksudnya, jasa, dan otaknya itu di saya. Jadi ada apa-apa, semua meskipun saya punya guru 10 atau 20 pun, ada apa-apa tanyanya ke saya. Nah berarti semakin banyak murid, semakin sibuk saya. Nah, tapi ya nggak tahu lagi ya, dengan menjalankan MW ini kan nanti saya bakal jadi diamond ya kan. Jadi diamond itu setara punya omset 20 miliar. Jadi tiap bulan tuh saya bakal dapat uang otomatis 150 jutaan lah kira-kira ya kan. Kalau setiap bulan saya dapat segitu kayaknya murid 1000 saya kayak bisa. Nggak mungkin stres, kayak udah aman gitu loh, kayak bahagia. Kalau sekarang waduh belum 500 saja saya tiap hari itu sambat kayak ya ampun aku nih kok ada itu gurunya keluar, gurunya kekurangan guru, orang tua komplain apa, kan selalu ada muridnya ratusan, pasti ada sehari minimal satu lah. Kayaknya kalau tiap bulan dikasih 150 juta mau komplain 10 aja nggak apa-apa kayaknya, sambil senyum-senyum jawabnya. Gitu sih. Oke, Sis, sebentar. Jadi gini ya, Sis Carla ini punya kursusannya satu, muridnya hampir 500, anggap 400 ya Sis ya, hitungannya anggap 400 nih. Ya. Satu kursusan, 400 murid ditambah 4. Maaf, diulang. Satu kursusan. Satu kursusan 400 murid, 400 orang tua dan 7 guru. Jadi problemnya 807. Iya, betul. Ya toh sebetulnya berlipat-lipat gitu ya. Dan itu ternyata kayaknya kan orang lihat itu kan wow banget ya Sis ya, punya kursusan, terus punya murid 400 orang lebih, itu kan wow banget. Tapi ternyata nggak bisa ya mewujudkan dream-nya itu ya. Susah ya di situ ya. Ya, nah, saya kan ada yang keluar, tiap bulan ada yang masuk, jadi tiap hari itu ada yang tanya kursus, itu selalu ada. Dan ya seperti MW kan ya, orang tanya-tanya itu juga banyak, terus nggak jadi les lah, itu kan buang waktu juga kadang-kadang kayak waduh kapan hari sudah sempat saya carikan admin, ternyata ya tetap beda karena saya yang paham kursusan saya, jadi ya balik lagi sumpek lagi gitu. Oke, nah ini Sis, saya mau tanya nih ya, saya lihat kan Sis Carla ini semangat terus gitu ya. Lalu saya jadi kepo nih ya, orang-orang di luar sana bilang yang bikin semangat dalam menjalankan bisnis itu kan uang gitu loh. Nah, di kursusannya Sis Carla pasti menghasilkan lebih banyak daripada yang didapat sekarang di MW dengan 400 murid itu gitu. Ya. Kok tetap semangat jalanin MW, kenapa sih? Biasanya orang kan gak wis semangatku dan energiku tak curahkan ke kursusan aja biar dia menghasilkan lebih banyak. Nah, gimana menurut Sis Carla nih? Karena ya itu tadi, satu saya sudah pernah nyoba sampai kayang tadi itu kan nggak bisa. Terus nomor dua
saya itu cara mencapai 35 tahun bisa dapat omset 20 omset tabungan 20 M itu nggak bisa. Jadi saya selalu cuman mikir gini, saya sehari males share konten, saya males connecting sama orang, 1 hari aja, berarti sukses saya mundur 1 hari. Nah, saya tiap hari mikir selalu seperti itu selama 3 sampai 5 bulan pertama. Itu juga kadang males kayak, aduh, cuman dapat segini aja kok. Kan mikirnya mesti gitu. Tapi ya balik lagi itu. Tapi hanya MW ini yang menurut saya bisa membawa saya ke mimpi yang tadi kan, yang dapat 150 juta tiap bulan itu kan. Jadi ya itu, selalu ingat, dan itu saya lakukan setiap hari. Saya selalu kerja, sedikit pun 2 jam, 3 jam, saya selalu kerja sampai 5 bulan. Sekarang saya sudah tidak merasa itu suatu pekerjaan. Itu sudah kebiasaan dan bukan jadi beban. Nggak ada merasa kayak, aduh aku harus connecting hari ini, itu nggak ada. Secara otomatis sudah kayak enteng banget, malah seneng. Sekarang dulu saya tuh nggak suka berteman. Saya nggak punya teman, saya dulu tinggal di luar lama, sehingga sudah lost contact sama teman-teman. Yang ada cuma 1-2 itu pun juga sibuk dengan urusan masing-masing. Jadi saya tuh nggak pernah hangout, nggak punya teman. Mau nawari MW ke siapa? Nah, saya belajar dari connecting ini tadi. Saya berusaha gimana, saya bukan langsung datangi, kamu mau beli produkku? Enggak. Saya ngomong-ngomong, saya ingat-ingat masa lalu. Kamu ingat nggak gini. Ternyata dengan itu teman saya tuh jadi banyak. Jadi tiap hari itu chattingan sama teman-teman itu seru, membahas hal-hal yang positif terus-menerus, apalagi kalau mereka udah pakai produknya MW ya. Jadi ngomongnya itu gosip, bahan waduh enak ya protein ini, aku turun 2 kilo hari ini, ya wis nanti kabarono lagi. Tiap hari ada orang yang turun berat badan. Itu sewenang. Jadi udah bukan suatu, nggak kerasa sama kayak pekerjaan sama sekali. Oke, dari yang dikatakan Siskala ini saya ada beberapa pangsit ya teman-teman ya. Jadi satu ya, bagi mereka yang melakukan kebiasaan itu terus melakukan suatu hal baru, awalnya nggak nyaman gitu ya. Tapi kalau dilakukan terus-menerus, it will be as easy as breathing. Segampang kita ambekan lah gitu. Asal nggak sakit ya gitu. Asal nggak kena COVID itu ambekan kita kan enak ya gitu ya, seperti itu. Nah, lalu juga yang saya tangkap dari Siskala itu gini teman-teman ya. Siskala ini nggak punya teman, dan itu banyak sekali dijadikan excuse sama orang-orang, aku nggak punya teman gitu, aku punya teman tapi gimana connectingnya, aku punya teman tapi lama nggak ketemu. Lah Siskala ini malah udah lama di luar negeri ya Sis ya. Iya. Terus berapa tahun Sis lost contact sama teman-teman itu? 6 tahun, itu bukan waktu yang singkat ya. Benar-benar. Sejak apa Sis? SMA. Sejak apa sih? SMA. Nah, itu kan benar-benar lama banget ya, it's a long time gitu loh, 6 tahun itu gitu ya. Tapi ternyata Siskala ini nggak cari excuse, malah cari solusi bagaimana caranya supaya bisa connecting sama banyak orang, dan akhirnya berhasil ya Sis ya. Akhirnya sekarang malah melebar, koneksinya banyak dan setiap hari connecting sama orang. Nah, connecting sama orang ini nggak mudah loh teman-teman kalau kita nggak punya name list ya, daftar nama gitu kan. Tapi Siskala di sini berhasil membuktikan nggak usah ada alasan deh, yang penting fokus ke tujuannya, nanti solusinya datang sendiri gitu ya Sis ya. Pikiran kreatifnya muncul sendiri. Oke, ini menarik banget Sis ya. Jadi catat ya teman-teman ya, connecting dulu yang banyak, lalu tujuannya apa, nanti caranya kan keluar sendiri. Nah ini Sis yang saya juga kepo nih sama Siskala ya. Siskala ini ngurusin kursusan, lalu muridnya segitu banyak ya, tadi saya bilang 807 ya, karena orang tua plus murid, dan sometimes
saya juga pernah nanganin kursusan yang jadi masalah bukan anaknya tapi orang tuanya, seringkali seperti itu kan, gantian riwa-riwi. Nah, dengan problem yang seperti itu, mana kan harus manage kursusannya, bagaimana mengembangkannya, lalu masih mikir silabus, masih mikir lesson plan pasti kalau kursusan itu, tetek bengek lainnya segala macam. Gimana caranya bisa jalanin? Si Skala tadi kan kayaknya kan dari ceritanya kan sibuk banget ya. Nah, Iya. gimana cara ngatur waktunya, Sis? Apakah si Skala ini menurut si Skala ini aku harus manage waktuku seperti ini gitu atau gimana? Tipsnya gimana, Sis? Kalau saya sih memanfaatkan apa yang disediakan MW dan Network 21 semaksimal mungkin. Seperti aplikasi, itu bisa belanja kapan saja, bisa ambil jam 11 sampai jam 5 sore setiap hari. Kalau dikirim ke rumah mereka juga datangnya cepat, 1-2 hari. Sehingga saya semua kalau ada orderan atau apa, itu langsung online itu, cepet banget, nggak ganggu saya. Jadi saya tuh kadang bisa ngajar sambil pesen, sambil order. Kalau connecting-nya ya orang pasti kalau bilang nggak ada waktu connecting sama teman, HP-nya ya dibuka, Instagram buka berapa jam sehari, WA buka berapa jam. Nggak mungkin orang zaman sekarang jarang pegang HP itu mau ngapain? Nonton sinetron, udah nggak perlu. Oke. Jadi yang saya tangkap dari sini, intinya sebetulnya kalau ada kemauan, soalnya sudah jalan tuh sudah nyepak gitu ya, maksudnya di depan kita ya. Tinggal kita mau memanfaatkan atau enggak. Nah, oke teman-teman, yang dimaksud sama si Skala cek HP itu tadi adalah kita ada fitur di mana kita itu bisa tahu berapa lama kita habiskan di medsos, kita buka WA berapa lama, lalu kita bisa lihat apa yang kita lakukan sama waktu-waktu tersebut kita ngapain. Apakah kita cuma searching-searching yang nggak penting-penting, apakah kita benar-benar mengarah ke tujuan kita. Sebab ini menurut saya banyak menarik banget loh dari si Skala ini. Karena banyak sekali ya leader-leader atau mungkin orang-orang yang mau aktif itu bilang, "Duh, aku nggak ada waktu. Aku harus masak, aku harus ngopeni ini, aku harus manu ini dan seterusnya." Dan itu tapi ternyata si Skala membuktikan tetap bisa ya, Sis ya. Bisa. Gitu. Karena gini, kalau orang bilang repot mau masak, mau ngurus anak, mau repot, sebenarnya semua itu kalau kita punya duit, itu bisa ada yang bantuin. Nah, saya pokoknya mikirnya gitu, secepat mungkin banyak banget orang yang bantu saya. Jadi kayak saya ada bonus dikit, saya pakai kurir, bukan saya sendiri yang antar. Jadi saya biar kurir yang antar, saya tetap di rumah dan connecting sama orang-orang itu. Jadi benar-benar hemat waktu dan dan bagi berkat ke orang juga kan. Kita nggak perlu repot-repot putar-putar antar karena ya itu tadi. Jadi ini maksudnya dicari dulu ya, Sis ya. Prioritasnya yang paling penting yang mana? Yang bisa didelegasikan yang mana? Mau repot sampai kapan? Oke. Mau repot sampai kapan, mau di keadaan seperti ini sampai kapan, gitu ya Sis ya maksudnya ya. Nah itu, ini yang katanya Bu Roma Simatupang mendengar apa yang tidak diucapkan. Nah itu, mau di keadaan ini sampai kapan tuh teman-teman ya. Oke, ini juga buat saya juga ini ya, input dari si Skala ini. Nah, tadi kan si Skala nyempet-nyempetin ya 2-3 jam bikin-bikin seperti itu gitu ya. Tapi itu kan nggak langsung satu sakretan gitu ya. Apa sakretan itu bahasa Indonesianya apa ya? Dalam 1-2 jam atau 3 jam langsung blok ngerjain gitu enggak ya? Kan nyelempit sedikit pokoknya di total lebih kurang 2-3 jam gitu kan Sis ya, sehari ya. Oke, jadi catat ya teman-teman, bagi yang teman-teman mungkin termasuk saya sendiri ya yang banyak sekali jadwalnya itu ternyata nyelimput itu tetap bisa kalau kita punya goal gitu ya. Nah, lalu dengan kesibukan Sis Carla saat ini masih harus manage kursusan dan lain-lain, masih ngajar sendiri kan ya Sis ya? Ya. Tadi juga saya dengar turun tangan sendiri ngurusin murid. Nah, itu dengan keadaan pandemi seperti ini gimana caranya jalanin MW-nya Sis?
Tadi kan katanya dari IG ya, seperti itu. Itu hanya dari IG aja atau gimana? Dari IG aja. Ya dari IG aja. Dari Jadi kalau di IG itu kan follow-followan gitu ya. Saya orang yang tidak gengsi untuk nge-follow orang duluan. Nah, jadi anak-anak muda itu ada pride-nya, ada gengsinya tersendiri. Yang follow duluan siapa? Nah, saya nggak peduli. Mau tak aja temenan, saya follow. Mereka mau follow back, silahkan. Mau nggak follow back, ya sudah. Pokoknya saya tetap follow mereka, orang-orang yang saya ingat. Jadi dari daftar nama itu tadi, saya ingat-ingat teman SD yang baik dulu sama saya, kira-kira berapa. Mulai dari kelas 1 SD itu saya ingat-ingat. Karena teman saya cuma ada itu aja. Kalau teman kuliah sudah di luar negeri semua, itu bukan tidak bisa dijadikan prospek kan. Jadi ya itu di dalam negeri, teman SD, teman SMP, teman SMA, sampai kapan hari itu saya pernah ngelis daftar nama itu bukan dari siapa yang saya kenal, tapi dari IG. Itu saya lihat yang follow saya tuh siapa aja. Padahal yang follow saya itu ada 1.600. Itu saya baca satu-satu, saya petani satu-satu, saya tulis ulang. Lalu saya kasih kolom, misalnya Nutrilite, Artistry. Tapi nggak saya tawarin. Saya batin. Oh, orang ini sepertinya butuh Nutrilite. Oh, orang ini sepertinya butuh Artistry. Semua saya gitukan. Saya dapat sekitar 400-an. Tidak ada yang saya tawari. Nggak ada yang saya tawari. Cuman saya connecting, nyapa mereka. Misalnya, saya nggak nyapa langsung nawari gitu, enggak. Misal mereka ngepost story, mereka lagi makan di mana. Fotonya, makanannya di foto. Saya komen, wih kok kelihatan enak. Di mana itu? Terus dia langsung jawab, oh ini di sini loh, enak memangnya gini-gini. Oh ya, kapan-kapan tak coba. Sudah, sampai di situ berhenti. Saya nggak nawari. Karena saya sendiri juga sering digitukan orang, lalu langsung orangnya nggak sabaran. Hari itu juga, menit itu juga saya balas, dia langsung tanya, kamu nggak butuh apa? Kamu nggak butuh apa? Saya langsung, wadah, tanya, ini berarti modus kan? Tadi orang tanya, ini berarti basa-basi. Bentar. Nah, jadi orang tanya ini basa-basi, bukan tulus mau tanya kabar saya gitu loh. Jadi saya nggak mau orang lain berpikir seperti itu, karena saya benar-benar pengen tahu kabarnya anak ini gimana. Kita udah berapa belas tahun nggak ketemu gitu. Jadi connecting itu harus sabar. Kadang 2 bulan, kadang 3 bulan, belum tentu. Omong aja terus. Tapi ya bukan. Jadi ini menabur dulu gitu ya Sis ya. Menabur relationship dulu, kita bangun hubungan dulu. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk nawarin produk gitu ya. Oke, saya bisa paham sih yang dikatakan sama Sis Carla ini. Dan saya ini juga baru tahu loh teman-teman bahwa ternyata di kalangan anak muda itu ada gengsi-gengsian follow-followan. Kalau saya nggak tahu berarti aku tuwek lah Ankar gitu. Gitu saya nggak tahu beneran ini. Ya. Oke. Nah, jadi teman-teman yang saya tangkap dari Sis Carla adalah daftar nama itu nyepak. Ada dimanapun, tinggal kita mau metanin apa enggak. Saya lihat yang saya tangkap ya dari Sis Carla ini adalah Sis Carla ini melihat bisnis Embo ini adalah sesuatu yang begitu berharga. Jadi kalau kita mau kerjakan sesuatu yang berharga, kita itu bakal spend waktu. Kalau kita merasa ini nggak berharga, kita nggak bakal spend waktu, gitu ya. Yang saya baca tuh seperti itu. Nah, oke. Saya pengen masuk ke teknis nih ceritanya. Sis, bisa nggak? Ini kan memang pertemuan kedua ya, tapi kan ada teman-teman yang kapan itu nggak bisa ikut. Bisa nggak Sis Carla ngulang, Sis? Tipsnya Sis Carla untuk memberi konten itu gimana sih setiap hari? Karena bagi teman-teman yang mungkin belum punya IG atau belum sempat follow IG-nya Sis Carla, saya kasih bocoran nih ya. Teman-teman harus follow Sis Carla ini. Jadi Sis Carla ini bisa bikin story yang bikin saya tuh emes. Idenya itu dari mana gitu. Saya pengen pinjam otak kreatifnya sedikit gitu.
Soalnya saya itu kadang bingung, saya ini harus mulai dari mana ya. Tapi Sis Carla ini idenya itu bagus banget, flow-nya itu mengalir dengan begitu enak. Ya, ini selain karena Sis Carla memang dasarnya kreatif, tapi juga Sis Carla melakukannya setiap hari. Jadi sudah dilatih selama 7 bulan ya Sis ya, setiap hari, nggak pernah bolong untuk selalu berbagi sama orang. Oke. Nah, kira-kira apa bisa diulang lagi nggak Sis beberapa hal yang penting dalam pengisian konten itu? Jadi kita lihat aja cara belajarnya gini. Kita lihat konten-konten di luar sana yang menawarkan kita produk. Jadi kita ditawari orang atau orang lain promosi. Kenapa kok kita nggak beli? Berarti jangan mengulangi kesalahan orang itu. Kebanyakan orang-orang, ini rahasia ya sebenarnya, rahasia untuk orang berapa ini? Jangan bilang-bilang ya ini ya. Jadi apa itu konten itu orang-orang kebanyakan misal jual e-spring. Mereka ambil foto e-spring terus ditaruh jebret. Orang suruh baca. Satu, tulisannya besar apa enggak? Terus dua, ini mau jual ke siapa? Kita orang semua sekarang udah tahu digital itu gampang banget. Kita bisa ngambil di internet, kita bisa di forward dari orang. Tinggal kita tampilkan aja. Effort kita di mana? Nah, saya nggak pernah ngepost satu postingan tanpa saya nulis sendiri. Jadi saya mau benar-benar ngomong ke orang, aku sebelum nge-share ini wis tak baca loh. Wis tak baca dan aku kebetulan Carla udah pakai sendiri, jadi ya ini sudah tak baca, udah tak pakai sendiri, cobaan, api. Nah, orang jadi, oh, ada ini sungguhan ngomongin gitu loh. Meskipun mereka nggak langsung beli saat itu juga, tapi mereka udah tertanam di otak mereka gitu loh. Udah tertanam kalau, oh, Carla ini jualan barang serius kayak ini. Terus besok produk lain, loh ternyata ada ini memang serius, ternyata produk ini katanya juga bagus. Lama-lama di otaknya orang-orang yang lihat itu produknya tuh satu katalog. Kita sudah nggak perlu sharing katalog ke mereka lagi. Di otak mereka ini secara tidak sadar, oh MW, LOC itu bagus untuk ini, oh MW ini itu apa? Mereka belum coba. Gimana sini dia enak ya? Pentil, tapi nggak punya. Oke, bagi yang nggak ngomong di mute dulu ya, kayaknya ya. Oke. Nah, jadi sehingga waktu mereka misalnya butuh, oh aku pengen kayaknya punggungku sakit. Oh kemarin Carla itu ngomong apa ya? Mereka pertama langsung ingat Carla gitu loh. Karena orang lain tidak menjelaskan sedetail itu. Orang cuma bilang, aku jual vitamin A, aku jual vitamin C. Tapi mereka nggak menjelaskan vitamin ini kandungannya apa, lain. Dan Carla juga bikin konten itu selalu ke orang-orang masalahnya apa, terus kegunaan produk ini apa, akibat kalau kekurangan vitamin ini itu apa, itu selalu Carla jelaskan. Karena di Indonesia apalagi ya, itu enggak dari semua sekian banyak orang yang benar-benar ngerti akan kesehatan dengan benar, itu cuma sedikit. Kebanyakan lebih dari 50% kayaknya kemakan hoax ya. Jadi yang bilang, oh minum lemon aja udah langsung sehat, kan itu bohong gitu loh. Maksudnya lemon berapa? Nah, cuman seencrut ya nggak bisa toh, 1 kilo mungkin. Jadi ya itu. Jadi kita harus menjelaskan ke mereka kebutuhan badan itu seberapa, apa tuh kualitas makanan di Indonesia ini seperti apa. Jadi orang juga merasa, oh Carla ini niat bikin konten ini, bukan asal-asalan copy paste dari internet. Sehingga mereka juga menghargai apa yang Carla buat. Jadi meskipun 3 jam, 4 jam, tambah lama itu memang view-nya tambah banyak. Pertama dulu cuman 80, 90. Terakhir-terakhir ini bisa sampai 300, 400, kadang 500 yang lihat. Karena sampai heran loh. Aku ngomong panjang gitu, ternyata semua baca. Nggak tahu lagi kalau di skip ya.
Pokoknya itu manjur dan selalu satu barang itu konten Carla minim 5, kadang malah 10. Kadang kalau Carla lagi pengen ngomong di depan di depan kamera, Carla juga ngomong cerita-cerita, merasa kepanjangan, biarin, memang penjelasannya panjang kok. Gitu. Jadi pokoknya share konten juga dengan hati, nggak asal copy paste. Jadi orang juga percaya, tahu kalau kita itu berusaha juga gitu loh, tanpa kita mendatangi mereka satu-satu. Kalau mendatangi satu-satu itu sudah ditiru sama perusahaan-perusahaan lain, sehingga ya itu tadi kayak Mbak Ainun bilang ya, nanti diblok. Itu karena bukan salah kita, tapi salah oknum-oknum lain yang maksa suruh beli. Jadi mereka daripada aku disuruh beli cepet-cepet, dipaksa tiap hari di WA, tak blok aja. Nah, kita menghindari itu pakai konten aja. Cara halus, harus sabar. Masih mute. Oke, sorry, saya barusan terlempar keluar dan kembali lagi ke bumi ini. Jadi intinya Sis Carla ini melakukan yang disebut soft selling ya. Nggak langsung nawarin toh, gitu. Nggak. Jadi ini gini teman-teman, yang dilakukan Sis Carla ini adalah menurut saya itu sebetulnya meninggikan derajatnya MW sebetulnya. Jadi MW nggak seperti yang ditawar-tawarin, kamu beliau ini, kamu beliau ini, seperti itu ya. Jadi betul-betul mengedukasi. Nah, kalau saya simpulin sih dari plusnya Sis Carla ini dengan sharing konten itu adalah satu, dengan bikin konten, Sis Carla ini dalam tanda kutip dipaksa membaca, mencari tahu, membandingkan seperti itu, dan memakai. Nah, untuk bisa sharing konten seperti Sis Carla, kayaknya kita perlu deh ya langkah pertama seperti yang sering-sering di share it kan gitu ya, seperti itu yang dilakukan Sis Carla. Nah, oke, by the way teman-teman, ini saya nge-lag nggak ya? Nggak ya? Oke. By the way teman-teman yang mau tanya-tanya ke Sis Carla gitu ya, tapi takut-takut atau gimana, nggak usah takut loh ya, tanya aja di chat, nggak apa-apa, nanti saya bacain gitu ya. Jadi jangan unmute sendiri, tapi nanti bisa tanya di chat, silakan aja, mulai dari sekarang sudah bisa. Oke. Lalu sorry, saya agak sedikit miss dengan karena saya tadi terlempar keluar tadi gitu ya, tapi yang saya tangkap adalah, sebentar, saya buka contekan saya dulu nih. Masalah konten gitu ya. Jadi Carla ini kalau saya review lagi, Sis Carla ini maksudnya teman-teman bicaralah dari hati gitu. Jangan asal kopas. Itu nggak ada soul-nya, nggak ada nyawanya gitu ya. Kalau kita ngomong langsung itu orang akan jauh lebih menghargai meskipun mereka sebetulnya nggak tahu itu beneran dibuat Carla buat sendiri atau enggak. Sebetulnya kan seperti itu. Tapi kerasa loh teman-teman. Ya, vibrasinya. Terus lama-lama orang itu kan bisa melihat gaya bahasanya, seperti itu ya. Kalau teman-teman lihat gaya bahasanya Sis Carla di story-storynya itu gimana ya? Bahasanya tuh kalau menurut saya enak banget flow-nya. Nah, oke. Baik, sampai di sini saya buka chat dulu, belum ada ya yang tanya-tanya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin karena mau ngasih tips-tips ya untuk berhubungan nanti konten ini, mau nambahkan kemarin dari yang diajarkan yang pertama, mungkin mau ditambahkan sesuatu gitu karena. Ya, ini saya juga mau ngomong diwakilin Bu Ani dulu ini. Ini namanya nyambung ya teman-teman, satu frekuensi ini sama Bu Ani. Oke, Sis. Apa ya, tambahan untuk konten kemarin, mungkin saya juga udah lihat beberapa teman-teman udah mulai buat konten, udah mulai berusaha, ada yang udah bagus-bagus dan menghasilkan omset juga udah banyak.
Yang tips dari saya sih banyak belajar. Jadi saya itu tiap kali buat konten nggak asal dapat info dari training produk aja, itu enggak. Jadi saya selalu datang di acara hari Selasa training produk itu, saya selalu datang. Lalu info dari situ saya double check lagi, apa beneran sih orang-orang ini apa itu kroso-kroson, apa sungguhan bener seperti itu. Nah, itu di Google semua ada. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Melayu, bahasa dari seluruh dunia ada. Penjelasannya semua lengkap. Nah, tinggal pilih kita mau yang bahasa mana. Kadang saya malah cek yang bahasa Indonesia, cek yang bahasa Inggris, terus dari webnya MW ya. Terus habis gitu cek di katalog, terus cek di Google foto, itu banyak orang-orang yang juga bikin konten-konten yang balik lagi kita harus cross check. Kita nggak bisa ambil dari satu source, karena nanti kalau kita membuat sesuatu bilang ini bisa menyembuhkan ini, terus ternyata enggak, kan kita yang jadi derajat kita tuh menurun gitu loh. Jadi kita harus benar-benar menguasai sungguhan yang kita tulis ini benar. Jadi kita harus research. Nah, dari situ kita otomatis kan membaca banyak dan benar-benar paham. Saya sendiri aja baru paham kalau pito powder itu 1 scoop itu memenuhi kebutuhan vitamin C tubuh dewasa 1 hari. 1 scoop aja. Jadi artinya kalau minum pito powder 1 scoop itu udah misalnya nggak butuh vitamin C kalau lagi dalam keadaan normal ya. Kalau kita lagi banyak pikiran vitamin C-nya juga harus nambah. Cuman itu bisa, semua info-info itu tidak akan kita dapatkan kalau kita nggak research. Jadi saya bacain satu-satu sekarang tuh semua botol yang udah kosong-kosong itu saya kelentek belakangnya, terus saya tempel di lemari di mana. Jadi saya tahu kalau orang tanya, Carla vitamin yang ada zinc-nya yang mana? Saya sudah tahu. Ayo di sini siapa yang tahu? Jangan Bu Ani ya. Yang lain ayo yang zinc. Cuma ada 2. Ani. Iron folic. Bukan. Zinc sama iron folic beda. Oke, yang bisa jawab nanti dapat kursus gratis gambar di Carla. Ayo. Giveaway-nya, giveaway. Oke. Daily. Iya, oke. Jadi intinya yang nomor 1 ya, saya ulang lagi ya teman-teman. Betul, di Pito ada. 1 pakai dulu. Rasakan manfaatnya dan cari info lebih tentang hal itu, gitu ya, betul atau enggak, karena kita juga nggak boleh overclaim ya, seperti itu. Nah, oke. Ini saya langsung ke pertanyaan ya, Sis, ya, karena kita sudah jam 8.53. Ini ada yang tanya, Sis. Sorry kepencet. Cek Carla, aku mau nanya soal connecting nih. Udah mulai chat teman-teman di IG, tapi cuman biasanya habis nanya kabar, habis itu stuck, kehabisan bahan. Ada nggak tipsnya apa yang dibahas atau gimana cara connectingnya biar nggak aneh, nggak kaku gitu. Terus apa Cece chat mereka sama itu tiap hari atau enggak gitu? Enggak setiap hari. Setiap hari connecting tapi ke orang yang berbeda-beda. Jadi kita kayak dulu pernah dibahas di meeting yang kapan hari itu, kita nggak boleh menunggu balasan orang satu. Daripada nunggu, kita pakai untuk connecting orang lain aja, gitu loh. Jadi kalau tanya kabar ya udah setelah tanya kabar doakan yang baik-baik. Ya udah semoga sehat ya, jaga kesehatan dan lain-lain. God bless you atau apa, sudah cukup. Selesai sampai di situ. Tapi IG ini udah menangkap. Oh ternyata si A ini kenal sama si B ini. Kita kenal sama si A, kita kenal sama si B. Sehingga konten kita itu nanti muncul di tampilan story-nya dia. Jadi kita kayak say hello, kayak aku tuh di sini loh, kayak awe-awe kayak aku di sini bacaan kontenku gitu loh. Nah itu 1. Terus tapi juga nggak bisa kita habis itu buat konten terus tunggu, itu enggak.
beberapa hari lagi, misal mereka post story tentang makanan kayak tadi, jadi nggak bilang, loh itu di mana? Jadi bangun hubungan dulu, kayak berusaha PDKT, kayak anggap aja kayak kita tuh mau jadi pacarnya orang itu gitu loh, misalnya. Gimana caranya? Oh, aku mau mendekat, mau temenan, wis. Nggak usah nawari, jangan aku mau nawari, bukan. Tapi aku mau temenan. Kalau udah berteman itu enak. Nanti kita nggak tanya, kamu butuh apa? Kamu sakit punggung nggak? Kamu sakit leher kayak aku nggak? Nggak usah gitu loh. Dia bakal ngomong sendiri. Aku kok sakit punggung ya? Terakhir-terakhir ini capek. Aku ya gitu kapan hari. Nah, langsung sharing produk. Aku kapan hari juga gitu. Cuman kita ya nggak bisa bohong. Misalnya, oh itu temanku. Misalnya kalau kita tidak mengalami penyakit-penyakit itu. Oh kapan hari temanku bilang, dia sakit leher itu. Katanya coba pakai Nutrilite ini loh. Katanya beberapa butir gini. Terus, iya tak? Ya iya, coba naik. Terus langsung masuk produk. Jadi kita, apa ya, itu PDKT itu tadi ya. Mengenal dia, kayak Jadi dia tuh intinya, kondisinya seperti apa. oke, ini jadi ada tips ya teman-teman dari Sis Carla tentang Instagram. Jadi kalau misalkan saya ini berteman sama Sis Carla tapi nggak pernah omong-omongan, maka story-nya tidak akan ditampilkan, gitu ya Sis ya maksudnya ya. Iya. Lebih jarang ditampilin. Jadi kalau teman-teman memang mau jalin hubungan dengan gitu, nanti oh si IG ini nemu benang merahnya, shred dikasih benang gitu ya. Jadi sewaktu-waktu nanti bisa muncul story-nya seperti itu. Nah, apa yang dilakukan Sis Carla ini yang kalau dari bahasa apa ya, maksudnya digital marketing dan sebagainya, ini branding ya. Jadi memberi brand ke namanya Sis Carla sendiri. Jadi teman-teman yang lain juga bisa dengan koneksi seperti dengan connecting, dengan misalkan sharing story, itu juga branding. Branding itu kalau suatu produk itu apa ya istilahnya ya Sis ya, kayak gitu ya, kayak promosi lah semacam itu, tapi soft, halus gitu ya, ngenalin diri, nunjukin merek seperti itu. Kira-kiranya seperti itu sih, atau Sis Carla punya bahasa lain yang lebih tepat ya kira-kira ya? Kalau untuk share story dan lain-lain dan bilang ke semua orang kalau saya ini agentnya MW, depannya seperti itu lebih ke arah saya berusaha membuat semua teman saya tahu kalau saya ini menjalankan MW, sehingga kalau mereka butuh produk MW, mereka langsung ingat saya. Itu saya ambil dari kapan hari ada meeting kan selalu itu. Kalau ada MW ingat nama saya. Nah itu kalau saya post-post di Instagram atau di story itu karena itu juga. Tapi kalau branding itu beda lagi. Branding itu saya tahu branding ini dari pekerjaan saya. Kita tuh harus tulus. Jangan niru selebgram. Selebgram itu kan gini, mereka berusaha seperti artis. Mereka di Instagram tuh kelihatan bahagia terus, kemana-mana cantik di kehidupan nyata. Kalau kita, mana mungkin bisa seperti itu? Ya kita tunjukkan aja personality kita. Kita suka guyon, suka ketawa, bahagia, itu di-share aja gitu loh. Sehingga orang tahu, oh mau tanya ke, misal kita share konten gitu ya, tahu kita orang yang friendly, mereka tanya jadi nggak takut. Kalau kita nggak pernah nge-post apa-apa, terus tahu-tahu share konten, orang jadi males juga gitu loh komunikasi. Jadi saya juga jual self-image saya seperti itu. Aku ini orangnya nggak menakutkan. Aku ditanyai apapun tak jawab, nggak beli, nggak apa-apa. Aku jawab ini tulus, itu sering Carla utarakan di story, Carla cerita. Carla itu orangnya jujur, apa itu bukan jujur, apa belak-belakan. Jadi kalau apa itu kalau iya ya iya, kalau enggak bakal Carla bohong-bohong dan lain-lain. Itu Carla sering utarakan mereka, sehingga mereka sebelum kenal Carla itu seakan-akan mereka udah tahu, udah ketemu. Nah, apalagi pandemi gini ya, kita nggak bisa ketemu orang luas, apalagi lewat WA. Kalau kita bisa
terlihat friendly di WA itu sudah skill tersendiri, itu dipelajari beda lagi. Tapi kebanyakan orang, kalau teman-teman di sini dijawab sama orang misal, kamu tahu nggak produk ini nih, terus jawabannya Y, huruf Y itu. Sakit hati nggak? Kan kita langsung, waduh orang ini nggak senang WA aku. Waduh orang ini kenapa ya? Males baca WA aku WA panjang-panjang, terus pikirannya kemana-mana. Nah, kita berusaha tidak menjadi orang yang menjawab Y itu tadi, gitu loh. Jadi kita harus menunjukkan kalau kamu tanya-tanya ke aku, tanya 2 jam pun tak jawab 2 jam. Nggak akan tak jawab Y. Nah, itu Carla berusaha menunjukkan itu jadi tiap ada hal yang lucu, Carla share, ada apa, jadi santai gitu loh. Jadi kayak, ayo, komunikasi lewat benar-benar sosial media gitu loh. Jadi bukan berpura-pura, tak cantik-cantik, terus supaya banyak yang like, itu sudah enggak. Pikirannya udah enggak ke sana. Pikirannya, ayo banyak-banyakin temen, ayo ngobrol, ingat-ingat masa lalu, bukan ayo sini tak juali produk, itu enggak. Kayak Carla fokus ke cari teman supaya temennya banyak. Gitu. Oke, ya, saya perjelas buat teman-teman. Tadi Sis Carla nyebut ada yang namanya selebgram. Mungkin di sini ada yang asing ya. Selebgram itu apa? Itu selebriti di Instagram, teman-teman. Jadi kalau artis-artis itu kan biasanya di TV ya. Ini di apa namanya? Instagram. Sebutannya selebgram gitu ya. Nah, biasanya selebgram ini dia selalu menunjukkan sisi yang cantik, yang dia itu happy, enjoying life gitu ya, punya lifestyle bagus. Nah, tapi kan kita nggak seperti itu gitu ya. Memang kita share itu intinya, maksudnya Sis Carla, kita share apa adanya deh. Diri kita seperti apa, share seperti itu. Jadi orang itu melihat bahwa kita itu ya you are human gitu ya, nggak yang wow banget. Jadi kalau selebgram itu seolah-olah kan susah dijangkaunya. Tapi kalau ini enggak. Jadi kamu bisa berteman dengan aku. Kayaknya seperti itu ya. Oke. Lalu tentang tadi dari Eli sudah terjawab ya. Omong-omong nanti kalau masih ada yang nggak jelas boleh ya tanya lagi ya. Mau tanya berapa kali pun sama Sis Carla diladenin sampai 2 jam. Jadi it's okay gitu ya. Gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Nadia nih. Kalau prospek teman-teman atau orang luar yang mau promil, bahkan lagi hamil untuk nawarin produk MW, terutama Nutrit atau Artistry itu gimana ya caranya? Oke, ini saya kasih kesempatan pertama ke Sis Carla dulu. Nanti kalau teman-teman leader-leader lain ada yang punya pengalaman serupa, boleh ya langsung nanti bisa raise hand, nanti saya buka mic-nya. Oke, silakan Sis Carla. Sebentar, tadi pertanyaannya apa? Untuk promil. Ada orang nih mau promil atau lagi hamil. Terus Nadia pengen nawarin, gimana ya kalau mau nawarin Nutrit atau Artistry-nya? Balik lagi, orang itu butuh apa enggak. Soalnya kadang kita menarget dia, pengen nawarin, tapi dia merasa dia sehat-sehat saja dan baik-baik saja, tidak ada kendala, ya nggak bisa gitu loh. Kalau kita mau membuat dia sadar, ya kita buat konten supaya dia sadar. Jadi misalnya, kamu tahu nggak, ternyata kalau orang yang sedang mengandung itu efeknya bisa kemana-mana, misalnya gitu. Kayak jerawat, hormon tidak seimbang, dan lain-lain. Dan pokoknya yang ada yang sedikit unsur-unsur mengerikan gitu loh. Jadi kan jerawat bertumbuh banyak, berat badan nggak bisa kembali, dan lain-lain, itu disebutkan. Jadi menyadarkan orang ini lewat konten. Tapi setelah misal kita sudah share itu, terus orang ini juga nggak respon, ya sudah, kita nggak bisa sih. Mau kita paksa pun kita jadi hard selling itu tadi gitu loh. Jadi nanti di blok. Kita jadi kelihatan butuh gitu loh. Nah, kita juga harus gengsi kan. Kita nawarkan, kita bilang ini bagus. Kalau nggak mau ya sudah gitu loh. Tapi kita ya jangan mikir mau nawari terus bilang, kamu kalau nggak mau ya sudah loh ya. Nggak usah, itu di dalam hati saja. Gitu.
Oke, thank you Sis Carla. Mungkin leader lain ada yang mau menambahkan berdasarkan pengalaman tentang kalau nawarin promil sama orang yang hamil mau masukin Nutrilite sama Artistry itu gimana? Ada lagi yang lain mungkin leader-leader atau yang punya pengalaman lalu goal gitu? Mungkin pertanyaannya Nadia mungkin mau produk apa aja gitu kan? Soalnya tadi Nadia sempat ngobrol sama Carla, kayaknya lebih ke arah yang aman yang mana, yang sudah terjamin aman dan nggak bakal suatu saat dimarahi, oh gara-gara minum Nutrilite, gara-gara Artistry gitu mungkin Nadia ya. Oke, gimana Nadia? Yes, Yo, produknya ya, produknya. Oke, leader ada yang bisa bantu untuk produknya? Bu Ani mungkin mau nambahin Bu Ani. Kalau produknya, jadi kita juga balik kayak Carla tadi, mesti juga dikasih penjelasan sedikit ya. Kalau orang hamil ini kan benar-benar butuh nutrisi untuk janinnya, jadi harus kecukupan protein, karena kan lagi membentuk membentuk sel tubuh bayi ini kan membutuhkan protein ya seperti itu. Kemudian butuh kalsium karena untuk pembentukan tulang, karena kalau kalsium si ibunya tidak kecukupan kan bisa menyebabkan kalsium dari ibunya yang diambil seperti itu. Sehingga kadang-kadang kan kalau orang hamil itu terjadi giginya lubang, terus kadang-kadang sering kram, itu karena kurang kalsium. Jadi yang kita sarankan ya protein, multivitamin yang pasti ya. Kemudian omega 3 itu tergantung ya. Jadi kalau kandungannya nggak bermasalah itu bisa langsung konsumsi omega 3. Tapi kalau dia khawatir di kehamilan bulan ketiga, di bulan keempatnya boleh minum omega 3 karena untuk DHA-nya supaya memberikan nutrisi otak ya, jadi pintar gitu. Jadi trio fondasi sih pasti ditambahkan dengan kalsiumnya yang lebih seperti itu, B kompleks atau iron folik untuk mendapatkan asam folatnya. Itu untuk yang hamil. Dan juga pengalamannya kalau lagi hamil minum lecitin E itu nanti ASI-nya itu bisa banyak. Seperti itu. Jadi kayak anak saya itu ASI-nya itu sampai bisa untuk 2 bayi ya. Sampai disumbangkan itu. Seperti itu. Kemudian kalau Artistry disesuaikan dengan jenis kulitnya. Artistry aman banget untuk bumil karena nggak ada bahan kimianya. Jadi boleh untuk Artistry itu. Kalau pertanyaannya gimana caranya, ya balik. Memang kita bangun need-nya dulu. Wow, kamu hamil ini kesempatan sekali untuk memberikan nutrisi ke anak. Kamu minum apa? Kita tanya, makanmu gimana? Gitu. Sehingga kita bisa tahu kira-kira dia udah oke enggak, apa yang vitaminnya yang diminum apa, seperti itu sih. Tuh mungkin yang lain mau menambahkan silakan. Sepertinya itu sih. Oke, ini maksudnya Nadia tadi teman kantor ada yang tanya-tanya tentang lecitin itu tuh amankah dikonsumsi waktu promil? Aman banget ya. Jadi bagus banget itu. Ini kayaknya Bro Adi mau bantu jawab Bro. Saya tak bukain Bro pintunya. Sudah. Oh ya, buka sendiri. Oke. Silakan Bro. Tadi tanyanya yang tentang program hamil ya. Jadi belum hamil ya. Betul ya? Ya, kayaknya promil sama hamil Bro. Gimana? Dijawab dua-dua aja Bro. Ya, saya menjawab atas pengalaman istri saya karena saya belum pernah hamil. Nah, kalau mau program hamil, kemarin itu pengalaman kami berdua, saya kan setelah married itu setahun barusan hamil istri saya. Nah, itu kami dua-duanya dianjurkan minum protein dan double X. Jadi si cowok dan si cewek rutin. Jadi sesuai anjuran biasa aja sih.
yang penting 2 itu kalau untuk program hamil. Nah, kalau yang sudah hamil, jadi sudah positif hamil, biasanya sama seperti si Scarla itu. Jadi kita mesti tanya dulu kebutuhannya dia butuh apa enggak. Karena gini, kalau orang hamil itu kan takut-takutan karena dia konsultasi ke dokter. Nah, dokter itu kan dia punya resep sendiri, dia punya cek-cek sendiri. Nah, kondisi kandungannya seperti apa itu kan dokter yang tahu, bukan kita. Jadi kita nggak bisa langsung, oh kamu minum ini, minum ini. Nah, itu juga kita agak kesulitan kalau kena kayak gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya tanya dulu gimana, oh ya di dokter dikasih apa. Nah dari situ kan kita bisa tahu gimana kehamilanmu sekarang, gimana katanya dokternya gimana. Jadi kita tahu dulu kondisi hamilnya itu seperti apa. Nah setelah dia bilang misalkan dikasih vitamin-vitaminnya, oh ya kita bisa masukkan apa yang kurang dari sana. Seperti itu. Nah yang kemarin ini atau juga bisa gini, oh ya di tempat kita kan ada vitamin untuk yang pertama kan yang paling penting untuk program hamil awal itu kan iron folik untuk memperkuat kandungannya. Lalu yang pasti kan protein, kalsium itu kan pasti. Nah, kita kalau perlu disuruh bawa aja botol-botol kosongnya kita disuruh tunjukkan ke dokternya. Kalau kami pribadi pada waktu hamil itu, istri saya hamil itu, kami bawa semua botol Nutrilite itu saya tunjukkan langsung ke dokternya. Saya tunjukin dan dokternya bilang, oh ya udah kami minum ini aja, saya nggak perlu kasih resep vitamin lagi. Jadi bisa dengan bawa botol-botolnya itu langsung tunjukin ke dokternya. Jadi kita nggak perlu nebak-nebak lalu kita anjurin ini itu. Mereka kan juga takut karena yang nganjurin ini bukan dokter gitu loh. Bukan dokter kandungannya, tapi kalau dokter kandungannya sudah menyetujui, oke. Nah, itu. Nah, kemarin ini barusan ada pengalaman, ada teman saya juga hamil juga. Kita sudah anjurin, cuman mereka di luar pulau ya, jadi kita agak kesulitan. Nah, dia konsultasi ke dokternya. Nah, dokternya lucu, dia bilang nggak perlu minum apapun, bahkan dia juga tidak dikasih resep. Tidak dikasih resep vitamin tuh enggak ada apapun, pokoknya enggak ada pantangan, enggak ada apapun. Ya enggak tahu ya, lucunya dokternya itu. Nah, setelah ini beberapa bulan kemudian ini kita juga sudah nawari dan dia pun sudah sebenarnya sudah mau beli. Cuman suaminya bilang kalau dokternya oke, wis beliau kabeh. Nah, masalahnya dokternya ngomong nggak perlu. Nah, itu juga repot juga kan. Nah, akhirnya dia sendiri pada waktu akhir-akhir ini dia kayak sakit semua gitu loh badannya. Nah, terus ngomong ke dokternya, oh ya itu kamu karena mungkin kamu defisit kalsium, kamu harus minum kalsium. Nah, si dianya juga akhirnya ngomel-ngomel juga. Mbok ya ngomong dari dulu kenapa kita perlu kalsium ya perlu kalsium. Nah, kita kan tapi nggak bisa kan kita seperti katanya si Scarla, kita nggak bisa hard selling gitu loh. Jadi ya kita kasih edukasi aja. Akhirnya dia langsung setelah dia ngomong dokternya seperti itu, dia langsung beli kalsium. Ya, saat ini saya juga masih promosiin untuk supaya kalsiumnya bekerja maksimal harus dengan protein. Nah, sebenarnya dia sih masih oke. Jadi seperti itu bisa dengan kalau bisa dibawain botol kosongnya itu bagus sih. Gitu. Itu Sis Olive dan Sis Carla dan teman-teman. Thank you. Oke, ini masukan yang bagus banget ya dari Bro Adi. Jadi Nadia itu tadi tips-tips dari Bro Adi. Nah ini saya mau ngasih tips nih. Kalau saya itu biasanya suka pakai CD gitu ya. Misalkan gini nih, ada si A hamil gitu ya. Nah pertama memang connecting dulu gitu ya, supaya saya tahu kalau dia tuh hamil gitu ya. Connecting dulu, ngomong-ngomong gitu kan. Saya biasanya pakai tips ini. Kok ya pas ya, kemarin itu aku baru dengerin CD bagus banget tentang kehamilan. Kamu tak iya. Itu saya cocok banget deh buat kamu. Modelnya gampang banget kok. Seperti di WA. Kayak gini loh contohnya, saya nggak nunggu dia jawab, langsung tak kirimin. Gitu. Nah ini juga saya terapkan ke yang lain. Misalkan dia sambat tentang dia punya sakit mah gitu ya. Ya saya pakai cara yang sama gitu. Aku kemarin itu baru dengar CD nih. CD ini bagus banget loh, yang ngomong itu dokter. Nah, karena saya kan bukan dokter ini ya.
Jadi kalau saya nyebut dokter itu kan lebih punya postur ya. Saya memberi postur ke CD tersebut dan pembicaranya. Ya udah saya bilang, ini loh kayak gini. Nah, itu juga saya berlakukan ke orang baru. Misalkan ada ini nyelentong sedikit ya topiknya. Jadi kalau ada member baru di grup saya, kebetulan saya yang misalnya di kedalaman ya, saya yang proses ini, kayak kapan itu saya dapat juga, lalu beliau ini kan beli produk gitu kan, lalu saya bilang seperti ini, Pak, wah Bapak ini concern sekali ya sama kesehatan ya Pak ya, omong-omong Bapak suka nggak dapat info tentang kesehatan, yang ngomong dokter Pak hebat banget dokternya, saya bilang gitu, gratis lagi. Oh, lalu saya itu nggak nunggu lagi-lagi, tidak menunggu dia menjawab, ya, saya langsung begini, di-share-nya lewat WA Pak, contohnya seperti ini, langsung tak kirim sama saya, gitu. Saya juga pernah dapat omset dari yang seperti itu tuh langsung. Jadi kebetulan saya lihat di PP-nya itu orangnya udah agak tua, bapak-bapak gitu ya, udah agak tua. Nah, saya merasa gini, orang tua laki, gitu ya. Problemnya mulek-muleknya kalau nggak prostat, pembuluh darahnya bermasalah, ya toh darahnya mengental, jantung, kolesterol, muleknya itu toh lebih kurangnya itu. Langsung saya bilang gini, Pak, ini kalau Bapak suka kesehatan gitu ya, saya punya info bagus banget Pak, bisa dikirim lewat WA loh Pak, bentuknya audio yang ngomong dokter yang hebat banget. Contohnya seperti ini, langsung tak kirim penyumbatan pembuluh darah. Saya lupa yang bicara siapa, Dokter Edi kalau nggak salah ya. Saya tuh soalnya nggak ingat pembicaranya siapa, ingat isinya doang lebih kurangnya seperti itu. Nah, lalu saya langsung kirimkan. Nah, beliau kan nanggepin, gitu ya. Biasanya kalau orang yang sudah agak berumur, mohon maaf saya tidak bermaksud menyinggung orang yang sudah berumur, tapi kan balasnya kan agak lama ya. Nah, itu kesempatan saya karena untuk bisa cepat itu ya. Langsung tak kirim, lalu dia bilang gini, waduh Bu, ini tepat sekali sama saya. Loh, Blai selamat kan saya gitu ya. Terus sama dia didengerin gitu, Pak, coba ya Pak ya disetel. Saya bilang gitu, coba disetel Pak, bisa nggak itu audionya? Kalau nggak bisa, saya kirim lagi. Saya bilang gitu. Ada yang kadang-kadang memang tidak bisa disetel gitu ya, mungkin karena nggak bisa terus-terusnya. Dia nyetel. Nah, beberapa hari kemudian, 1-2 hari saya tanya lagi, Pak, gimana Pak? Audionya lancar nggak dari awal sampai akhir? Gitu. Tak gituin, Bapak no. Gitu. Nah, setelah itu, ya. Nah, itu juga saya berlakukan bagi yang saya kirimin link-link kayak linknya Carla kapan itu ya yang tentang konten. Saya kirimkan kan ke download saya. Saya tadi tanya, gimana? Bisa dibuka nggak? Oh, bisa. Nah, pertanyaannya saya ganti. Itu lancar terus nggak sampai akhir suaranya? Saya gitu. Oh, lancar. Cuma ada berpek sedikit. Oh, ya wis jujur berarti seperti itu sih. Gitu. Nah, oke, balik lagi ke Bapak tadi ya, teman-teman ya. Begitu, waduh ini cocok sekali Pak, cocok sekali buat saya. Oke, lancar nggak Pak? Bisa sampai kedengaran sampai akhir nggak gitu? Oh iya Bu, ya Bu ya, saya pesen ini lumayan teman-teman. Dia pesannya rutin setiap bulan 1 juta lebih, 1 juta lebih seperti itu si Bapak ini, gitu ya. Jadi itu sangat bisa dimanfaatkan. Kita pakai posturnya orang lain berdasarkan pengalaman saya. Jadi kita nggak usah repot nyeramahin. Kita nyeramahin kesel, buang-buang ludah ya toh. Belum tentu didengerin sama dia. Ada kadang-kadang orang itu yang denial, jadi apa mendal gitu loh, ya tok, tapi tidak percaya ke kita lah. Buat apa kita buang waktu? Mending pakai CD aja seperti itu. Karena saya juga dulu pernah ngalamin berdarah-darah, jelasin ke orang, lalu Bu Ani bilang kamu itu loh ngapain berdarah-darah gitu. Itu saya ingat terus. Jadi akhirnya sampai sekarang saya pakai CD. Oke. Ini Vi, aku juga ada pengalaman. Ada orang itu beli glukosamin, kemudian setelah itu dia ngomong, ternyata ada dokter yang bilang glukosamin itu percuma. Nggak bisa, dia bilang gitu. Terus saya nggak berdebat. Aku bilang, oke Pak, ini kebetulan ada penjelasan tentang bagaimana menjaga sendi itu ya, dari dokter Edi itu. Saya kirim Pak, Bapak pelajarin dulu aja, nggak apa-apa. Gitu. Begitu dia mendengarkan CD mencegah radang sendi itu, langsung, wow, benar-benar dokter Edi ini bilang berarti betul sekali. Nah, akhirnya dia beli lagi glukosamin sama salmon
hampir setiap bulan beli glukosamin sama salmon gara-gara dia mendengarkan CD-nya Dokter Edi mencegah radang sendi. Padahal dia dapat info dari dokter lain bahwa radang sendi itu tidak bisa dengan minum glukosamin gitu. Tapi kan Dokter Edi menjelaskan glukosamin MU itu seperti apa gitu. Jadi itu betul sekali, kita punya alat, kita gunakan alat, tugas kita hanya menjadi promotor, bukan motivator. Jadi kita nggak mungkin bisa memotivasi orang, tapi kita bisa promosi orang lain yang cerita gitu. Begitu juga kita tidak bisa memotivasi orang untuk semangat, hanya dia bisa semangat sendiri kalau kita promosiin CD, promosiin pertemuan. Dia melihat sendiri, menemukan dream-nya dari CD-CD itu, maka dia akan lari. Seperti itu. Itu sih teman-teman. Jadi kenapa pentingnya kita menggunakan alat mempermudah bisnis kita. Jadi bagus Bu Olip mengingatkan menggunakan CD itu bukan hanya di produk, juga untuk membukakan visi tentang bisnis ini. Saya nggak bisa loh, saya diamond, saya nggak bisa membuat orang aktif. Hanya alat yang bisa membuat mereka jadi aktif. Seperti itu. Ya, Oke, ada yang thank you tanya Bu apa Ani. lagi? Oke. Saya tambahkan sedikit ya teman-teman ya. Untuk Elis tadi ya, kan tadi bingung cara connecting-nya ya, gitu ya. Ini juga bisa alat ini dijadiin yang seperti itu, gitu. Jadi misalkan saya lihat teman saya ini kok perutnya gendutan ya, gitu. Saya punya feeling kayaknya ini hamil deh, gitu. Dan waktu itu tanya, kamu kok ada yang berbeda ya, saya gitu. Ya kayak ngomong-ngomong sama teman biasa gitu di chat ya. Habis itu dia, iya apa yo, perutmu, saya bilang gitu. Ya pakai nadanya seperti itu aja. Singkatnya dia memang hamil. Nah, lalu saya bilang gini, loh, Del, terus kamu ya apa rasanya hamil? Karena dia sekarang hamil, barusan melahirkan ini di usia menjelang 40, anak ketiga gitu ya. Yang gede udah hampir 15 tahun. Jadi jaraknya lumayan panjang-panjang anak-anaknya ini. Waduh, ya boyoan aku gini. Aku bisa ngerti sih karena usianya segitu ya. Lah terus kamu gimana ya? Jadi nyambung omongannya dia, ya. Berikutnya tetap saya masukin CD. Gitu. Ini kebetulan ada nih CD ini wapi sorodel, kamu rungokno kan gak rugi rungokno ini karena teman sendiri ya. Jadi ngomongnya seperti itu, kita promosi aja. Nah, lalu juga sebetulnya gini loh. Kalau yang saya rangkum dari Sis Carla gitu ya. Kita itu kalau tujuan itu nanti jalan kreatifnya itu bakal keluar sendiri. Seperti itu. Tapi memang kita perlu latihan gitu ya. Ini untuk Elis gitu. Kebetulan Elis sudah saya, jadi saya ngomongin sedikit. Oke. Saya lanjut ke chat ya. Ya, Carla. Saya mau menambah masalah alat tadi saya lupa bilang. Saya semangat terus itu karena saya sudah membaca banyak buku yang direkomendasikan oleh Network 21 sejak saya SMA. Jadi waktu itu waktu SD mama saya itu sempat menjalankan MP, sehingga saya pernah datang ke seminar, pernah datang tahu mereka suruh, oh kamu baca buku ini supaya bisa ngomong, supaya bisa tahu celahnya orang. Itu semua saya belajar dari buku yang direkomendasikan oleh Network 21. Dan itu benar-benar gunanya bukan hanya di bisnis MW saya. Kalau saya nggak baca buku, saya nggak bisa punya murid segitu banyak. Jadi benar-benar teman-teman mau meluangkan waktu untuk baca buku, karena buku itu benar-benar kayak connecting tadi, gimana caranya, itu semua ada di buku. Bukunya nggak banyak kok, cuman berapa ya, cuman 5. Cuman itu benar-benar paham dan dibaca, bukan yang dilewati aja, tapi dipahami, dan itu berguna sampai kita mati lah gitu. Penting banget audio sama buku. Oke, thank you Sis Carla. Thank you diingetin juga masalah buku. Kebetulan saya cepat ngomong, jadi saya juga tentang kalau kita pengen connecting sama orang lebih luas gitu ya. Kadang kita bingung nih orang ini mana ya. Oke. Inilah
di chat ada, oke, dari Sis Nadia ya. Kejadian kemarin waktu ketemu teman saya hamil, kontrol ke dokter, tanya apa boleh minum Kalmag-D. Kalmag-D-nya Nutrilite, dokternya nggak jawab, tapi malah kasih vitamin lain. Oke. Lalu ini ada tanggapan dari Bu Dewi Sari, ya. Intinya Bu Dewi ini waktu hamil nunjukin Nutrilite-nya, ke dokter SPOG dan kehamilannya baik-baik saja. Dokternya juga oke dengan Bu Dewi konsumsi Nutrilite, tapi tiap kontrol kan dikasih resep, itu ya. Lalu sometimes kita kan nggak tahu nih ini mengandung apa, fungsinya untuk apa. Nah, ini sama Bu Dewi ditanyain, jadi mungkin bisa untuk Sis Nadia ya, ditanyain ini untuk apa sih? Lalu sama Bu Dewi dikomparasi ke Nutrilite. Kalau ada di Nutrilite sama Bu Dewi ditebus, gitu ya. Selama kehamilan nggak pernah nebus resep SPOG. Tapi ini case by case ya teman-teman ya, kebetulan di Bu Dewi nggak ada masalah. Jadi teman-teman, jangan ambil konsultasi dari Zoom ya, karena jadi setiap orang berbeda. Dan ini memang luar biasa banget untuk Bu Dewi selama hamil dan menyusui. Dan memang pada waktu itu saya sempat kunjungin Bu Dewi di rumahnya. Saya lupa waktu itu umur berapa ya, tapi ubun-ubunnya bayi anaknya Bu Dewi itu udah nutup banget. Biasanya kan kalau bayi itu kan ubun-ubunnya masih apa ya? Saya ini bahasa Indonesianya agak parah. Kembut-kembut itu apa ya? Empuk-empuk berdenyut itu loh. Ya. Nah, itu masih nyut-nyut lah. Ini sudah nutup semua rapi, bagus banget seperti itu. Belum ada 1 bulan ya waktu itu. Dan memang ya sekitar 1 mingguan, saya malah lupa ya waktu itu berapa. Tapi memang sudah betul-betul nutup dan bagus banget gitu. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya juga. Saya juga melakukan yang sama dulu waktu hamil. Ke dokternya saya bawa gitu, lalu dokternya nganjurin ini sekian gitu. Jadi dokternya nggak pernah sama sekali buka resep, tapi saya tetap tunjukin gitu, seperti itu. Karena saya jujur aja, saya nggak suka susu, dan kebanyakan kan sekarang dianjurin suruh minum susu ya, susu apa itu, apa namanya, susu hamil itu saya lupa namanya. Iya, itulah ya, pokoknya banyak banget. Nah, saya nggak suka susu gitu. Salah satu solusi saya adalah ya udah minum suplemen sehingga mencukupi kebutuhan susu ini gitu. Nah, saya dipaksa pun gimana pun saya nggak doyan susu itu gitu. Suami saya beli ini, tak suruh minum dia sendiri ya toh, mau aku nggak doyan gitu. Saya minum Nutrilite karena saya ingin bayi saya tumbuh kembangnya prima gitu ya. Oke, teman-teman kembali ke chat dan belum ada lagi. Oke, Bu Ani, ini sudah 9:27, mungkin Bu Ani mau nambahkan? Cukup sedikit ya. Oke, thank you Sis Carla, sharingnya bagus banget sehingga bisa kita belajar semua di sini bagaimana membuat konten. Sebetulnya itu konten kan memang yang dimasukkan di IG live ya, seperti itu, IG story. Nah, tapi di kehidupan sehari-hari kita by WA itu sebenarnya intinya sama ya. Intinya sama, kita mencari kebutuhan orang, connecting, kemudian kepo-kepo orang ini seperti apa kondisinya. Kita mesti telaten seperti Carla bilang tadi. Jadi jangan hard selling, keburu promosi produknya gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol, mencari tahu, kemudian seperti Carla tadi bilang, kita tertarik dengan dia juga, apa yang dia post, kita tanya, seperti itu untuk membina hubungan. Nah, semua itu bisa belajar dari buku Skill with People, buku bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang, karena Carla dari kecil sudah membaca buku-buku itu, sehingga untuk people skill nggak menjadi masalah. Seperti mungkin tadi Elis itu kita anjurkan aja Elis untuk baca buku itu, ya. Jadi balik teman-teman, kembali kita bagaimana bisa semangat di bisnis ini, kita harus punya dream, teman-teman. Kita harus punya impian yang bermakna. Jadi benar-benar, contohnya misalnya kita kepingin membahagiakan orang tua. Nah, kapan kita mau membahagiakan orang tua itu? Kita harus punya deadline. Kapan
Kayak tadi Carla punya deadline 35, mau bebas uang, bebas waktu. Saya di MW juga punya deadline. Saya harus jadi diamond dalam waktu, misalnya dikatakan 2-5 tahun, berarti maksimal 5 tahun. Nah, apa pekerjaannya supaya bisa jadi diamond? Artinya connecting ke orang sebanyak-banyaknya. Karena itu lahan kita untuk mendapatkan omset, member, itu kita harus connecting. Jadi kalau zaman dulu kita ngomong presentasi 1000 kali, secepat mungkin. Sehingga saya dulu juga sibuk kayak Carla, tapi karena saya tahu mau sukses nggak boleh nggak presentasi. Ya tetap capek sudah dari kerjaan, tetap telepon orang untuk bikin janji zaman dulu. Untuk ketemu, nah ketemu itu ngapain? Ya ngobrol-ngobrol ya keadaan rumahnya, terus kita ngomong. Baru kita kalau bisa masuk bisnis, nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Seperti itu, masuk produk, kadang sama kok sebetulnya prosesnya. Waktu offline dengan online. Tapi yang penting, begitu kita sudah memutuskan, teman-teman. Keputusan itu penting. Nah, kenapa kalian nggak berani memutuskan? Karena takut komitmen. Takut pekerjaannya. Padahal begitu diputuskan, saya 10 bulan harus SP. Berani nggak ambil keputusan itu? Nah, banyak yang nggak berani. Ngapain nggak berani, teman-teman? Sudah tahu, kalau mau 10 bulan SP, ya sebulan itu 30 kali. Ngobrol bisnis ini ke orang, berarti connecting-nya lebih dari 30 kali. Pasti jadi, saya garansi. Nah, masalahnya kalian kerjanya itu kurang dan nggak konsisten, seperti itu. Jadi pesan saya, Anda lakukan yang dikatakan Bu Maria itu core, itu untuk meningkatkan kapasitas diri. Jadi ada istilah gini, bagaimana sih menjemput rezeki itu? Nah, saya mendengarkan waktu itu seminarnya Pak Adiwi. Judulnya itu menata diri, menjemput hoki. Nah, artinya apa? Contoh hoki itu misalnya kita pengen cowok, pengen dapet cewek itu hokinya ini bentuknya cewek. Bagaimana kita bisa mendapatkan cewek yang cantik, yang luar biasa ini? Harus menata diri kita, memantaskan diri supaya diterima. Nah, begitu juga kita kalau menjemput hoki, harus memantaskan diri untuk bisa terima hoki itu. Baru kita bisa berkelimpahan rezeki kalau kita udah siap. Kalau belum siap, hokinya nggak datang, rezekinya nggak datang. Nah, untuk siap, yaitu yang dikatakan be kali do sama dengan have. Nah, B-nya ini kita di MW mau jadi diamond, memantaskan diri jadi diamond, ya kayak Carla, belajar produk setiap hari. Ya kan? Harus tahu detail-detailnya produk. Belajar juga tentang bisnisnya, mengerti marketing plan-nya, dapatnya apa, kedepannya kalau kita kerjakan bisa seperti apa. Nah, kenapa saya juga punya usaha cukup mapan, masih mau ngerjakan bisnisnya, karena pekerjaan saya kayak Carla, semakin gede semakin nggak punya waktu. Tapi saya pengennya bebas uang, bebas waktu. Seperti itu. Saya pengennya di bisnis itu bisa menolong orang lain sukses. Di pekerjaan saya nggak bisa. Saya hanya bisa meng-hire karyawan. Tapi saya nggak bisa buat orang jadi penjahit kayak saya. Tapi di MW, saya bisa buat Carla lebih gede. Mungkin Carla bisa menjadi Wonder Crown Ambassador. Karena masih muda. Ya kan? Mungkin saya sampai ke hanya double diamond. Bisa saja kan? Seperti itu. Nah, semua itu dimulai dari impian, teman-teman. Kalian yang masih muda-muda, kesempatannya masih banyak, Anda kerjakan all out. Hanya 5 tahun. Setelah itu Anda freedom deh. Mau kerja, mau enggak, Anda freedom. Pilih mana? Kerja 40 tahun apa kerja 5 tahun? Kalau saya, mending 5 tahun kerja keras. Setelahnya sisanya menikmati hidup bisa berbuat kebaikan untuk orang lain. Kalau kita udah kecukupan, ya kita mikirin orang lain. Kalau diri kita belum kecukupan, bingung mikirin diri sendiri.
ego kita lebih tinggi. Seperti itu. Tapi kalau sudah berkelebihan, kita bingung siapa ya yang mau tak kasih, siapa yang mau saya tolong. Seperti itu. Jadi beruntung teman-teman yang masih muda udah kenal bisnis ini, Anda coba bikin timeline. Kalau Anda kerja di kerjaan Anda, harus sampai berapa lama? Kalau saya dijahit, ya sampai saya mau dapat duit, saya harus jahit. Nah, pilih mana? Mau 5 tahun, terus bisa punya passive income 100 juta, atau 40 tahun, tapi nggak bisa dapat passive income 100 juta. Semua pasti pilih yang punya passive income 100 juta. Tapi gimana caranya? Harus belajar teman-teman, harus menguasai bisnis ini, harus meningkatkan diri kita supaya kita itu pantas bisa terima 100 juta. Saya dulu juga nggak pantas. Memantaskan diri bisa jadi diamond itu. Jadi semua alat sudah ada, tinggal teman-teman mau nggak. Mau sukses, perlu belajar. Perlu gagal untuk kita bisa menjadi pintar. Saya lagi belajar bikin konten loh teman-teman. Waduh, gagalnya ya berkali-kali. Tapi saya sampai cerita sama Karla, udah nulis panjang-panjang, ketul, tulisannya hilang, di belakangnya gambar. Bingung, tak coba nggak bisa. Udah, akhirnya saya clear, bikin lagi, ketul lagi, hilang lagi. Hari ini itu tadi saya bikin cuma pito powder itu 3 kali loh. Sampai gregetan gemes ya. Tapi ya harus belajar, nanti lama-lama saya ngerti ini masih belajar bikin konten, nanti lebih naik lebih tinggi kayak Karla, jadi saya lebih bisa konten ini cocok untuk ini sekarang ini pokoknya coba bikin dulu, coba teman-teman, saya juga lagi belajar loh ini bikin konten itu makan waktu lama, tapi kalau nggak saya coba ya nggak pinter-pinter nggak cepet nanti bikinnya. Ya saya harus ngikuti zaman ya. Seperti itu gitu. Teman-teman saya aja yang sudah senior begini masih mau belajar, yang masih muda nggak mau belajar. Ya ketinggalan. 40-an Bu Ani. Gimana? Dikira masih usia 40-an. Iya, karena jiwanya masih muda ya Karla ya. Thank you. Jadi karena saya masih pengen belajar ya. Mungkin yang dari semua diajari Karla, saya loh paling rajin nyoba bikin. Tiap hari konsultasi ya Pak? Iya. Tanya Karla terus masalahnya ya. Gitu. Jadi saya berguru loh ke Karla juga. Saya tanya, Karla gini udah betul nggak? Udah bagus nggak? Seperti itu. Nah ini saya masih banyak yang tak pikirin mau pingin belajar bikin konten. Saya mau mengunggah penyakit trigliserid, karena terus terang teman-teman, trigliserid itu top chair dengan omega 3. Jadi yang trigliseridnya 500, minum omega 3 3 kali 2 dalam waktu 1 bulan itu bisa balik normal loh. Ini beneran, itu sudah sering kalau trigliserid ini, sering banget. Jadi saya kepingin membuat konten untuk trigliserid omega 3. Nah ini udah dicatat sama Karla, ini langsung ide ini. Iya. Jadi intinya tetap aja bulet-buletnya itu no excuse ya Bu Ani ya. Iya. Nggak ada excuse bahwa aku udah tua, gaptek, atau aku yang lain-lain. Gitu. Pokoknya goalnya itu harus clear, harus jelas, whatever it takes. Yes. Aku dapat itu, gitu ya. Jadi Oke, perlu dicatat ini. Jadi sukses dengan alasan itu, kalau mau sukses nggak pakai alasan, kalau mau alasan tidak mungkin sukses. Jadi makanya kalau orang bilang nggak ada waktu, sibuk, itu pasti lagi down. Kalau lagi semangat, loh nggak punya waktu tuh ya ada loh waktunya. Seperti itu. Jadi dengerin CD itu membuat kita tetap stay semangatnya. Karena kita itu ya manusia mudah sekali ya naik turun, tapi Dr. Adrian sudah tahu, makanya suruh denger satu CD untuk membuat kita itu selalu up. Karena bisnis ini dibangun dengan antusias, dengan semangat. Orang akan beli ke kita kalau kita semangat. Makanya bikin konten sendiri ada ada nyawanya, orang itu jadi semangat gitu. Jadi balik-balik ya teman-teman, bisnis ini dibangun dari semangat.
Jadi kita harus terus semangat, mudah kok bisnis ini kalau dibangun dengan semangat. Benar-benar luar biasa. Kalau lagi semangat itu, ya ampun, semua itu jadi prospek. Semua buka jalannya. Begitu down, semua buntu. Semua prospek hilang. Nah, gimana jaga semangat? Karena nggak mungkin upline itu kayak Tuhan. Oh, Bu Olive lagi down ini. Tak teleponnya, tak semangatane. Oh, Bu Endang ini lagi down. Nggak mungkin ya. Yang tahu kita sendiri. Gimana? Oh, lagi down. Asetnya ditambah. Ketemu presentasinya ditambah. Pasti semangat. Seperti itu. Oke, mungkin itu tips dari saya. Oke. Mudah-mudahan Ya. Semangat mulai hari ini. Yes. Ya, saya tambahkan sedikit ya, teman-teman, yang saya tangkap juga dari tadi kan Sis Carla kan juga sibuk dan lain-lain, lalu bikin konten. Sebetulnya itu dengan membuat konten, selain itu nambah pengetahuan terhadap produk, kita sharing hal yang baik gitu ya. Terus kita mengedukasi orang, itu kan kita berbuat baik juga ya. Tapi itu sebetulnya kalau saya pikir itu juga mengatasi keterbatasan loh Bu Ani. Yeah. Keterbatasan ketakutan seseorang untuk sharing langsung face to face, misalkan ya, saya mau sharing ke Carla ini. Nah, yang main itu kan biasanya pikiran manusia itu ajar ya toh ya. Was masukin yang enggak tak lihat. Wih, Carla ini kayaknya judes. Aku tidak ditanyai macam-macam, aku nggak bisa jawab. Aku pasti diilok-ilok no. Padahal ya belum tentu. Ya toh, tapi dengan sharing atasi keterbatasan itu sebetulnya. Gitu. Jadi kadang-kadang pikiran kita itu kan nggak bisa kita kontrol ya Bu An ya, cenderungnya mikir elek, terus aku nanti lah ketemu ini biong, aku lah ditolak ya apa, aku lah ditanyain nggak bisa jawab, padahal ya belum tentu nggak jawab, seperti itu. Jadi ini betul-betul saya lihat metode ngatasin keterbatasan, lalu buat konten itu asik loh sebetulnya. Ya, main dengan warna, main dengan kata-kata, dengan gambar itu asik banget gitu. Kapan lalu ini Bu Ani gantiin saya yang ngeriwuin Carla. Kapan lalu Kuara tak riwuin terus itu. Ya, tentang seperti itu. Saya juga belajar juga. Kar ini kurang apa gitu. Waduh, ini harusnya Bu yang ganti. Kalau saya baca testimoni sih gitu. Jadi intinya teman-teman di sini kita praktek aja gitu ya. Lakukan terus. Kita punya juga sumber-sumber di mana kita bisa membuat konten itu. Oke. Ini sudah nggak ada pertanyaan lagi. Nanti next time kita mungkin bisa ketemu lagi, kita belajar lagi dari Sis Carla atau dari Bu Ani atau dari leader yang lain tentang hal yang baru lagi, gimana cara kita bisa tetap produktif di masa-masa seperti ini. Oke? Meeting saya akhiri sampai di sini. Thank you Bu Ani, thank you Sis Carla, ya, dan thank you juga teman-teman yang lain tadi. Oh, nggak ada teman-teman ya, cuma Bu Adi aja ya. Tadi yang sharing, thank you very much. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat malam. Ya, thank you semuanya. Thank you Carla, thank you Olive ya, thank you Bro Adi, thank you teman-teman semuanya. Kita nanti ketemu lagi 2 minggu. Mungkin semuanya boleh. Makasih Carla. Ya, terima kasih. Terima kasih. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Yang paling membahagiakan Carla adalah kalau sharingnya Carla ini teman-teman lakukan dan dapat hasil. Betul nggak, Carla? Betul. Yes. Oke. Besok tak riwui ya, Kar. Ya. Semangat. Good Diamond. Ya, thank you. Good Diamond. Terima kasih.